Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat tahun baru. Bagaimana tadi malam sampai jam berapa? Ya ini memang tadi saya minta maaf, kami atas nama Majelis Jemaat minta maaf kalau misalnya ada Bapak Ibu yang tidak melihat, tidak ngeh kalau jam kebaktian kita di 1 Januari ini dimundurkan ke jam 9 ya. Betul sih di depan jam 8, tapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan ya dimundurkanlah jam 9. Dan saya tahu Bapak dan Ibu ada yang datang sebelum jam 8. Jadi minta maaf kalau misalnya ada miskomunikasi sedikit. Mengawali tahun baru ini saya punya gambar. Bukan promosi sih, tapi saya mau cerita dari gambar ini ya. Bapak dan Ibu ada yang main medsos. Kalau ini Twitter kalau nggak salah. Twitter ada yang main? Kalau nggak salah Twitter itu, dulu zamannya pertama Friendster, lalu kemudian Twitter, Facebook, dan kemudian muncullah yang lain-lain gitu ya. Friendster udah nggak ada ya, udah nggak ada. Padahal punya ya. Saya udah nggak main Twitter, saya udah nggak main Facebook. Jadi minta maaf kalau misalnya saya nggak ngikutin perkembangan Bapak dan Ibu di Facebook gitu ya. Sudah ada gambarnya? Ini gambarnya? Belum? Sebentar. Jadi gambarnya adalah Twitter, homepage Twitter salah satu franchise terkenal di dunia, ayam goreng. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah dengar cerita ini ya. Jadi kalau Twitter itu kan kita di follow dan kita memfollow dan ada jumlahnya gitu ya, followers. Dan menariknya adalah franchise ini followersnya banyak ya. Berapa, kelihatan nggak jumlahnya berapa? Ribuan. Puluhan ribu, ya jelas lah terkenal gitu ya. Tapi coba perhatikan dia memfollow berapa orang? Ya 11. Ada yang udah tahu ceritanya nggak? 11-nya kenapa? Nah ini saya cerita nih. Ternyata, ya walaupun teori ya, tapi kayaknya benar sih teorinya. Kenapa dia hanya memfollow 11 orang? Harusnya kan kalau Bapak dari main Twitter tuh, ayo dong follow, lalu nanti fallback deh gitu ya. Harusnya kalau misalnya followersnya puluhan ribu ya, kalau fallback kan ya nggak mungkin 11 juga. Nah 11 ini nanti kalau misalnya mau dicek silakan aja. Karena pasti dari tahun-tahun nggak berganti, begini terus dia. Hanya 11 dan isinya 5 itu anggota Spice Girl. Lalu 6 orang yang marganya itu, marga bukan ya, nama orangnya itu belakangnya Herb. Spice Girl ada yang masih ingat nggak sih? Saya ingat, akan selalu ingat Spice Girl karena ada saya di situ versi ceweknya. Gary Halliwell, ya, benar ya, Ginger Spice. 5 anggota Spice Girl dan kemudian 6 orang yang namanya Herb. Saya nggak ngapalin namanya, tapi misalnya ada John Herb, Anthony Herb gitu. Dan ternyata ini kode dari mereka untuk menunjukkan bahwa ramuan ayam gorengnya mereka itu terdiri dari 11 bumbu rahasia. Ya ampun, segitunya amat ya. Spice Girl, spice itu kan bumbu ya. Herb itu kan, apa sih herb? Bukan obat, kayak ramuan gitu ya bumbu juga sih, herb and spice itu bumbu lah. Jadi mereka hanya menunjukkan kode di situ bahwa ini franchise kami ini isinya itu 11 bumbu rahasia yang pada akhirnya membuat banyak orang di dunia suka. Segitunya mereka bikin personal branding ya. Saya suka banget tuh bahasa personal branding, menunjukkan kepada dunia tentang siapa mereka dari akun media sosial mereka dan pakai kode yang awalnya orang nggak ngerti kok, cuma follow 11 orang gitu ya. Sampai pada akhirnya orang kemudian sadar, oh ternyata karena mereka punya 11 bumbu rahasia. Ya setiap franchise, setiap makanan yang dijual biasanya punya sesuatu yang menjadi daya tarik. Kemarin saya
kumpul keluarga lalu saya ketemu dengan restoran yang 30 bumbu rahasia. Buset dah, ini cuma 11, yang itu sub 30. Maksud saya 30 tuh rasanya kayak gimana ya, 30 bumbu. Dan orang-orang mencari tahu siapa yang di rumah suka nyoba-nyoba bikin ayam goreng dan menganggap bahwa ini nih fried chicken, ya sebutinlah depannya ya, C atau K atau apalagi tuh, Texas maksudnya. Dan kemudian kita berusaha untuk cari tahu tentang bumbu rahasianya, tapi sayangnya kayaknya nggak semua orang bisa menemukannya, atau bahkan kalau semua menemukannya ya berarti nggak laku lagi mereka ya. Kalau kita ngelihat YouTube juga kita akan ketemu, ini bumbu rahasianya gitu ya. Dan orang mencari bumbu rahasianya supaya pada akhirnya mereka bisa mengikuti. Kenapa saya mengawali dengan menceritakan hal ini? Lagi-lagi bukan promosi ya. Karena setiap kita pasti mencari sesuatu yang menurut banyak orang itu menjadi sesuatu yang rahasia. Nggak semua orang bisa mendapatkannya, atau semua orang berusaha untuk mendapatkannya, dan karena rahasia susah sekali untuk mendapatkannya. Saya nggak tahu di tahun-tahun sekarang, di zaman yang semakin modern, apakah masih ada orang yang saking inginnya mencari tahu rahasia kehidupan maka mereka pergi kemana? Pergi ke gunung-gunung, pergi ke, ada yang pergi ke hutan gak sih dulu? Nyari wangsitnya ke hutan gak ada ya? Ya ke gunung, pokoknya ke tempat-tempat keramat, hanya untuk mencari sesuatu yang menurut mereka gak dapatkan sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Nah, kabar baiknya adalah bagi kita sebagai orang-orang percaya, apa yang dicari oleh orang-orang sebagai rahasia kehidupan untuk mereka, kenapa saya kepikiran bahwa kalau kita sebagai orang percaya, apa yang mereka anggap sebagai rahasia kehidupan itu bagi kita sebagai orang percaya justru bukan lagi menjadi sesuatu yang rahasia. Maksud saya kalau misalnya kita pakai ukuran yang tadi ya, franchise yang tadi, ayam goreng, mereka pikir itu 11 bumbu rahasianya, orang nggak tahu, tapi kemudian kita tahu rahasianya gitu. Kenapa saya kepikiran bahwa orang percaya itu ya tahu tentang rahasia-rahasia kehidupan? Karena memang Tuhan telah membukakannya di dalam kitab suci, kan begitu ya? Bapak dan Ibu nggak mencari lagi tentang rahasia kehidupan. Semuanya sudah diberitakan, dinyatakan, ditunjukkan di dalam kitab suci. Contoh sederhana ya, yang baru saja Bapak Ibu saksikan adalah yang paling dekat ya persembahan pujiannya tadi, Bu Ripka sama Bu Adis. Emang semua orang bisa ngomong kayak gitu? Semua baik? Di sepanjang perjalanan tahun kemarin semuanya baik? Bahkan termasuk yang baik itu baik gitu. Bisa semua orang ngomong kayak gitu? Gak bisa. Tetapi orang percaya harusnya bisa. Kenapa? Karena kita dikasih tahu itu dalam kitab suci. Jadi apa yang menurut orang menjadi sesuatu yang rahasia bagi banyak orang, orang mencarinya kemana-mana, tapi bagi kita itu bukan lagi menjadi suatu rahasia karena Tuhan menyatakannya pada kita. Satu-satunya yang sekarang menjadi rahasia adalah antara ibu dengan Tuhan, antara bapak dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Apakah kita baca itu kitab resepnya? Kan sederhana gitu. Karena itu betul-betul menjadi rahasia bapak dan ibu, rahasia saya dengan Tuhan. Kita bisa aja bilang udah baca, tapi kan Tuhan tahu ya kita ngomong benar atau enggak. Padahal kan sebenarnya kita dibantu oleh banyak hal di zaman yang semakin modern. Kalau di lingkungan gereja kita ada namanya renungan harian sahabat, yang bukunya kadang-kadang Bapak dan Ibu lupa untuk ambil. Jadi jangan lupa untuk ambil, itu di depan ada renungan harian sahabat. Dan sekarang bukan hanya dalam bentuk buku,
Ini juga sekaligus saya promosi ya, karena inilah kalangan kita ya, dari gereja kita. Renungan Harian Sahabat itu ada sekarang Renungan Harian Sahabat Digital. Bapak dan Ibu bisa mendaftar untuk masuk dalam satu grup WhatsApp untuk mendapatkan renungan harian secara online melalui grup WhatsApp. Berbayar, tetapi berharap kita mengingat bahwa renungan harian sahabat itu didirikan dengan niat yang mulia kalau menurut saya ya, bahwa kita juga menghimpun dana untuk menopang para pendeta emeritus, orang-orang yang kekurangan di lingkungan sekitar kita, di lingkungan Klasis Jakarta atau bahkan Sinode GKP, dan dari sana kita juga ikut menopang kehidupan kebersamaan kita. Nanti saya share tentang bagaimana cara mendaftarnya. Jadi bukan hanya sekedar kita sudah dibukakan rahasia kehidupannya, tapi akses untuk bisa mengenal itu tuh udah terbuka luas. Contoh nih, pasti ada yang nggak bawa Alkitab kan? Pasti ada. Maksud saya nggak bawa Alkitab buku, tapi kan semua bawa HP ya. Di HP kan ada Alkitab. Pasti kan orang bilangnya gitu. Saya emang nggak bawa Alkitab, tapi bawa Alkitab, kitab suci. Ya itu salah satu kemudahan yang diberikan dan orang bisa meraih itu, dan sebenarnya bukan lagi alasan untuk pada akhirnya kita susah untuk mendekat kepada Tuhan. Alasan apa? Alasan apa itu? Saya susah untuk mendekat pada Tuhan. Di zaman semodern ini, nggak bisa alasan itu dipakai lagi. Bapak dan Ibu bisa mendekat pada Tuhan dengan beragam akses kemudahan yang Bapak dan Ibu ada di tangan Bapak dan Ibu, di depan mata Bapak dan Ibu. Nah, hari ini kalau mengacu pada pembacaan Alkitab kita, satu rahasia resep kehidupan, kebahagiaan dalam kehidupan sebetulnya dinyatakan dalam pembacaan Alkitab kita. Dan saya kira kita perlu bersyukur kita diingatkan sedari awal di sepanjang perjalanan tahun ini. Kita diingatkannya dari awal. Karena hal seperti ini pasti akan menjadi pengalaman kita hari demi hari. Sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Coba nanti ingat-ingat ya. Apakah memang kita pernah, atau bahkan Bapak dan Ibu bilang, oh saya emang gak pernah. Tapi saya akan ragu orang bilang, oh saya emang gak pernah gitu ya. Kalau kita merasa hidup kita paling susah sedunia, pernah? Pasti pernah. Kalau kita merasa bahwa kehidupan kita paling menderita sedunia, paling sengsara, paling tidak diperhatikan oleh Tuhan, dan seabrek-abrek omongan kita yang gak enak tentang diri kita, tentang kehidupan kita sehari-hari, maka apa yang kita baca menjadi jawaban, menjadi resep yang bukan lagi rahasia, yang Bapak dan Ibu bisa perjuangkan. Pasti pernah dong ya, ngerasa sebagai orang atau keluarga yang paling berbeban berat banget sedunia. Seakan-akan orang di luar sana nggak punya beban berat gitu ya. Kalau kita ngerasa hal seperti itu di tahun ini nih, cobalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perikop kita. Pergi keluar, ketemulah dengan orang-orang yang perlu kita bantu, yang bisa kita bantu, dan bantulah mereka. Sesederhana itu. Resepnya sederhana ya, tapi nggak banyak juga orang yang lakuin, karena masih banyak juga orang yang ngerasa bahwa hidupnya adalah paling susah sedunia. Padahal untuk menghilangkan perasaan itu, untuk melawan perasaan itu, caranya, resepnya sederhana. Jangan ngerem di rumah, ngerem di kamar, nangis di rumah sendirian, atau sama-sama keluarga nangis. Pergilah keluar, ketemulah dengan banyak orang, siapa yang bisa kita bantu, bantulah mereka.
Oh, saya nggak bisa bantu, orang kami aja susah. Oh, kata siapa? Coba saya agak bingung kalau misalnya orang bilang, ya kita ngomong tentang keluarga kita ya, sebagai keluarga jemaat. Saya agak bingung kalau misalnya, Pak, saya susah. Susah ini dalam pengertian apa? Apakah Bapak dan Ibu kesusahan untuk makan sehari 3 kali? Enggak. Berarti di titik itu kita harusnya bisa bersyukur kan ya? Sesusah-susahnya menurut kita, toh kita nggak susah makan, walaupun cuma sama tempe tahu atau telur, toh kita bisa makan sehari 3 kali. Ukuran makan sehari 3 kali ya? Saya kadang-kadang sehari 2 kali soalnya. Tapi kita bisa. Lalu ukuran susahnya itu yang mana? Kalau misalnya kita bisa seperti itu, maka Bapak dan Ibu harus percaya bahwa Bapak dan Ibu bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Pasti bisa. Kecuali Bapak dan Ibu benar-benar dalam sehari itu makan cuma sekali gitu ya, karena emang nggak ada yang benar-benar bisa dimakan gitu. Tapi kan nggak ada pengalaman kita di sini kayak gitu. Kalau ada, salahin pendeta jemaatnya tuh. Kalau ada yang kayak gitu tuh, berarti harus disalahinnya saya gitu ya. Kalau ada anggota keluarga jemaat kita yang sulitnya tuh sampai segitunya gitu, berarti gerejanya nggak jalan. Dan berarti salahnya ada di pendeta jemaatnya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu masih bisa bersyukur karena hal yang paling sederhana itu, maka pasti Bapak dan Ibu bisa pergi keluar, bertemu dengan orang lain, berbagi apa yang kita miliki. Mungkin bukan dalam kelimpahan, dalam kecukupan kita berbagi. Dan kalau Bapak dan Ibu melakukan hal itu, lihatlah reaksi yang bukan hanya reaksi yang kita bantu dan tolong, tapi lihatlah reaksi yang ada dalam diri Bapak dan Ibu. Sesekali cobalah. Itu kayaknya kalau misalnya terima kasih, misalnya kita tahu nih ada orang di sekitar kita yang kekurangan, lalu kita menolong, membantu, kayaknya mereka terima kasihnya nggak habis-habis. Kalau ketemu kita tuh terima kasih. Dan perhatikan reaksi kita di dalam diri kita. Percaya sama saya bahwa ada rasa sukacita yang besar sewaktu kita melihat orang bersukacita karena kita betul-betul jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang baik bagi kehidupan dia. Dan itu bukan rahasia lagi. Itu adalah sesuatu yang dinyatakan dan kita tinggal melakukannya. Sesuatu yang sangat sederhana. Buatlah orang yang ada di sekitar kita bersukacita, bersyukur karena kehadiran kita. Walaupun Bapak dan Ibu saat itu sedang bergumul, perlu dicoba, layak dicoba. Saat Bapak dan Ibu sedih, keluarlah, ketemulah dengan siapapun orang yang bisa Bapak Ibu bantu, tolong. Beliin aja apalah, misalnya makan siang, beliin warteg lah, kasih ke mereka. Lihat wajah sukacita mereka, pasti akan ada sesuatu yang Tuhan juga nyatakan di dalam diri Bapak dan Ibu tepat di saat itu juga, padahal Bapak dan Ibu memberi saja. Mereka nggak ngebalikin dengan sesuatu selain rasa terima kasih dan wajah sukacita mereka. Tapi itu cukup untuk merasa rasa syukur yang luar biasa dan menolong kita untuk juga bersyukur kepada Tuhan. Kita hari ini diundang juga dalam perjamuan kudusnya, dan konsepnya sama dalam perjamuan kudus. Bukankah ini adalah cara Tuhan mengundang kita yang seharusnya kita ada dalam posisi tidak bahagia karena kita kan tadi
upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan sudah melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita, datang menebus, dan Tuhan bersuka cita dengan karyanya dan mau agar karyanya ini bukan hanya sukacita bagi Tuhan saja, tetapi juga terlebih bagi Bapak dan Ibu, bagi saya, bagi kita semua. Oleh karena itu Dia mengundang juga kepada kita dalam perjamuan kudusnya, dan harapannya dengan konsep yang sama, maka kita melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan percayalah, di saat itu terjadi, maka ada kekuatan yang baru yang bisa kita temukan, dan itu sangat penting bagi pertumbuhan kehidupan diri kita, keluarga kita, dan kita mampu bertahan dalam berbagai pergumulan yang akan kita hadapi di tahun ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, amin.